Mereka yang disebut Belanda Depok ini tidak ada satupun yang Belanda, mereka itu mayoritas orang. Tragedi Gedoran Depok bisa dibilang cerita kelam dari zaman revolusi kemerdekaan Indonesia. Pada video yang lain, kami sudah membahas tentang tragedi bangsa bersiap. Untuk kali ini, kami tidak mengupas lebih dalam tentang tragedi Gedoran di Depok pada era masa bersiap. Melainkan, kami akan ajak kalian melihat lebih dalam ke sejarah dan faktanya tentang sebuah kaum, yaitu kaum Belanda Depok, yang menjadi alasan para pemuda Republik yang beringas melakukan aksi Gedoran di Depok. Namun kelompok masyarakat itu tidak berkulit putih atau berhidung mancung, layaknya ras Kaukasoid yang menjadi ciri khas orang Eropa. Orang Depok atau kaum Depok, atau lebih dikenal dengan Belanda Depok, adalah istilah yang merujuk pada keturunan dari para pekerja-pekerja milik Cornelis Kastelein, seorang pensiunan perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC dan pemilik tanah partikelir di Depok. Sehingga perlu digarisbawahi, Belanda Depok ini sebenarnya adalah para pribumi. Hanya saja mereka memiliki gaya hidup layaknya bangsa Eropa, terutamanya Belanda. Pada awalnya, Kastelein sebagai petugas di pergudangan logistik milik VOC. Namun, dia pensiun dini pada 1691 dengan alasan kesehatan. Tapi dapat dipastikan, Kastelein mundur karena ketidakcocokan pandangannya dengan gubernur Hindia Belanda kala itu dan praktek perbudakan VOC alih-alih berdagang. Yang mana diketahui, Kastelein begitu benci perbudakan dan perdagangan yang agresif. Lalu, 4 tahun setelahnya, Kastelein yang dikenal sebagai pemeluk Kristen Protestan yang taat itu membeli tanah di beberapa kawasan di Batavia, termasuk Seringsing dan Depok sekarang. Kastelein membangun rumah di atas kawasan Seringsing sebagai tempat peristirahatan di masa pensiunnya, sedangkan kawasan Depok menjadi lahan pertanian dan perkebunan. Kastelein adalah orang yang kecewa dengan VOC atau company yang murtad dari tujuan awalnya, yang paling tidak yang dia bayangkan. Dan karena itu kemudian pada tahun kami melihat Kastelein dalam perspektif bukan seorang penjajah. 28 Juni 1714, Kastelein wafat dan mewariskan tanah partikelirnya kepada sekitar 150 sampai 200 pekerjanya. Budak-budaknya berasal dari berbagai penjuru Nusantara, Bali, Ambon, Bugis, dan Sunda. Ada juga keturunan dari Portugis Kreol untuk dipekerjakan di lahan pertanian dan perkebunan tanahnya di Depok. Lalu, tuan tanah keturunan Belanda Prancis itu mewasiatkan untuk memerdekakan para budaknya itu dan memberi marga khusus kepada mereka. Marga-marga tersebut diberikan oleh pemuka agama Protestan yang bernama Prima Lukas, kecuali marga Sudira yang diberikan langsung oleh Kastelein. Berikut adalah nama ke-12 marga tersebut. Dengan jumlah 12 marga ini mengacu pada 12 murid Yesus. Selama periode awal tahun 1700-an, Kastelein menulis disertasi yang mana dia menetapkan manifestasi etis melawan politik perdagangan VOC, khususnya teruntuk Gubernur Jenderal kala itu yang mendukung kebijakan perdagangan yang agresif. Sebagai Kristen yang taat, Kastelein begitu menentang perbudakan dan dia akan membebaskan budak di tanah kolonial. Dengan kesalahan sosial seorang Kastelein lah, para mantan budak itu bisa merasakan kehidupan yang layak, merdeka, dan terdidik. Kastelein mengenalkan budak-budaknya dengan banyak hal, dari berbagai disiplin ilmu dan beragama Kristen yang taat. Para pekerja Kastelein ini tak hanya sekedar bekerja di kebun atau diajarkan tentang bercocok tanam, ilmu pertanian, dan perkebunan saja, tetapi juga diarahkan untuk terciptanya sebuah kelompok yang bisa mengurus dan membangun sebuah sistem masyarakat hingga pemerintahan sendiri. Mereka benar-benar diajarkan bagaimana menjalani hidup yang lebih beradab dan merdeka. Dan ini bisa menjadi otokritik ke orang-orang barat, bahwa seharusnya penguasa dari Eropa yang datang ke timur itu bisa memberadabkan masyarakatnya. Kastelein
memberi percontohan dari apa yang dia pikirkan, seperti ambisinya yang menentang praktek perbudakan dan penjajahan. Mengutip Merdeka.com, dengan terbentuknya marga-marga di kalangan bekas budaknya, secara tak langsung, Kastelein telah melembagakan ikatan kekeluargaan di kalangan kaum Depok lewat sebuah ikatan marga, sehingga setiap marga bertanggung jawab atas kehidupan anggotanya. Oh ya, Kastelein mendirikan organisasi pertama di Pulau Jawa, sebuah organisasi untuk jemaat Protestan yang terdiri dari orang-orang pribumi yang diberi nama The East Protestant Organisasi van Christen, yang bisa disingkat menjadi Depok, sehingga banyak yang meyakini nama Depok berasal dari itu. Jadi peristiwa Gedoran Depok itu meletus karena ada 3 hal menurut hasil penelitian kita. 1, karena kelas sosial tadi, kecemburuan sosial. 2, karena Depok tidak mau bergabung dengan Republik yang baru lahir. Dan sebetulnya dengan Depok, dulu itu kalau kita cek sejarah itu di Sumatera Timur, di tempat banyak yang nggak mau gabung sama Republik. Itu. Ketiga, ada juga sentimen memang agama. Masih mengutip Merdeka.com, ratusan tahun kemudian, Depok berkembang menjadi daerah otonomi yang berada di bawah kendali kaum Depok dan mendapat penegasan dari pemerintah Hindia Belanda pada 14 Januari 1913, dan Depok memunculkan seorang pimpinan khusus kaum Depok yang disebut Presiden. Bagi presiden pertama dari Republik Depok adalah Geyse Jonathan. Kastelein telah benar-benar berhasil memerdekakan kaum budak yang seutuhnya, hingga layaknya mampu memiliki sebuah pemerintahan yang mandiri. Selanjutnya, Depok juga banyak didatangi oleh para pejabat petinggi Belanda di Batavia dan Bogor. Villa dan gereja tumbuh pesat di Depok, dan banyak keturunan dari kaum Depok yang mendapatkan pekerjaan di Batavia karena fasihannya berbahasa Belanda. Kedekatan dengan orang-orang Belanda dan pengaruh dari Kastelein menyebabkan budaya keseharian kaum Depok benar-benar layaknya Belanda. Mulai bahasa hingga gaya makan dan berpakaian betul-betul mengacu kepada tradisi Belanda. Dengan menjaga tradisi kebelandaan itu, justru pada akhirnya menyulitkan posisi kaum Depok ketika terjadi perubahan sosial politik setelah runtuhnya Hindia Belanda. Saat gejolak revolusi sosial atau yang disebut dengan masa bersiap yang merambah kota-kota di Jawa pada 1945-1946, Depok menjadi salah satu target amuk kaum pemuda pribumi. Selain itu, saat proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, kaum Depok memang sama sekali tidak terlihat hingar-bingar. Tak ada bendera merah putih yang berkibar di kawasan Depok, yang berbeda suasananya dengan daerah lain. Dan kaum Depok cenderung untuk tidak mau bergabung dengan Republik Indonesia. Kaum Depok menganggap bahwa mereka sudah merdeka jauh sebelum Indonesia merdeka. Dari faktor-faktor itulah memicu kerusuhan, penyerangan, dan penjarahan di Depok. Amukan masa pemuda Republik yang tak terkontrol membanjiri Depok, yang kemudian dikenal dengan sebutan Gedoran Depok. Dan sepertinya peristiwa Gedoran di Depok tidak hanya karena persoalan kaum Depok menolak bergabung dengan Republik Indonesia saja, tetapi juga ada motif kecemburuan sosial masyarakat luar terhadap kehidupan kaum Depok yang saat itu sudah hidup mewah. Kaum Depok telah menerapkan gaya hidup kelas atas, gaya hidup masyarakat Eropa, yang itu menciptakan kecemburuan sosial bagi masyarakat lain. Dan anggapan kaum pemuda Republik kepada kaum Depok sepertinya salah, yang mana kaum Depok dianggap pro-kolonialis dan antek-antek penjajah barat, karena justru faktanya mereka adalah orang-orang merdeka jauh sebelum Republik Indonesia ini terbentuk, hanya saja berbudaya barat dan menolak bergabung dengan RI saat proklamasi kemerdekaan.